kita analisis kompetensi dasar ya. Jadi SKL kemarin saudara sudah saya minta untuk download Permendikbud nomor 20 sampai 23 ya, 20, 21, 22, 23 tahun 2016. Apakah sudah download semua sehingga saudara bisa melihat wajahnya SKL di Permendikbud nomor 20 itu ya, 2016. Karena kita tidak bisa menganalisis kalau tidak tahu, dan yang kita analisis nanti pada mapel apa, mata pelajaran ekonomi untuk SMA ya, untuk SMA kita sesuaikan bahwa mahasiswa yang kuliah di program studi pendidikan ekonomi sesuai dengan profil lulusan kita, setelah lulus nanti menjadi guru atau pendidik madya pada sekolah menengah atas atau SMK ya, prioritasnya adalah SMA ya. SMK itu biasanya kewirausahaan masuknya di sana, tidak ada spesifik khusus mata pelajaran ekonomi. Atau mungkin kalau di SMP ya boleh masuk ke IPS, tapi IPS itu mungkin lebih fokusnya ke IPS materi ekonomi. Tapi karena sekarang IPS itu terpadu, bahwa untuk guru IPS yang sesuai dengan relevansi bidang keilmuannya itu adalah dari lulusan S1 pendidikan IPS, seperti itu. Kita sudah berbicara yaitu mengenai dari kewirausahaan itu sendiri, dan kemudian sudah ada dua kelompok yang melakukan presentasi produk dari kewirausahaan yang disesuaikan dengan minat dari kalian, apakah minat maupun bakat kalian, mungkin bakatnya memasak dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakter kewirausahaan. Karakter dari seorang wirausaha itu di mana ada karakteristik profil, kemudian ciri-ciri wirausaha sukses yang menonjol. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi dia mengendalikan tingkat percaya dirinya tinggi dalam mencapai sukses. Kemudian kedua, pemecahan masalah, yaitu cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Berprestasi tinggi, bekerja keras, bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Itu mampu mengambil resiko, kemudian ada ikatan emosi. Jadi ikatan emosi ini artinya dia mampu mengendalikan emosionalnya agar tidak mengganggu suksesnya usaha. Misalnya dia lagi ada masalah keluarga, tapi itu tidak sampai mengganggu usaha bisnisnya. Kemudian yang keenam, pencarian status. Dia tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi sukses usahanya. Ya, jadi pencarian status di sini mungkin apakah dia statusnya dari awalnya dia membuat usaha dari belum menikah, kemudian sudah menikah dan lainnya. Ataupun sudah menikah yang akhirnya menjadi single. Nah, itu tidak mempengaruhi dari usahanya. Kemudian yang ketujuh adalah tingkat energi tinggi. Berdedikasi tinggi, bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Jadi memiliki energi yang tinggi. Nah, ini adalah ciri wirausaha sukses yang menonjol. Nah, ini ada karakteristik profil ciri wirausaha gagal yang menonjol. Oke ya. Ini kedua adalah price ya, atau harga. Nah, kalian kalau sudah mengenal namanya produk itu kalian pasti sudah tahu yang namanya harganya itu berapa.
Oke, hari ini kita akan bicara tentang iklim komunikasi organisasi. Kira-kira kalau kita bicara ngomong masalah iklim, apa yang terpikirkan dalam benak kita? Iklim itu cuaca ya, ya cuaca gitu. Kalau kita bicara tentang iklim komunikasi organisasi, apa yang ada di benak saudara? Oh, ternyata yang ada iklimnya itu nggak cuma cuaca gitu ya, tapi juga di komunikasi organisasi itu ada juga namanya iklim komunikasi organisasi. Apa ya itu kira-kira? Ada yang sudah tahu atau punya angan-angan? Mungkin keadaan izin menjawab. Iya, silakan Mbak. Mungkin kalau menurut saya keadaan ketika kita berbicara dengan seorang, misalkan kondisi stabil emosional seperti itu. Gitu ya. Oke, saya catat satu poin ya. Satu hal maksud saya tentang kondisi emosional. Baik, ada manfaat, ada nyerempetnya gitu ya Mbak ya. Ada agak miripnya. Ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Baik, kita mulai dari definisi. Iklim itu adalah kiasan yang menggambarkan suasana dari apa yang dirasakan nyata dalam diri orang-orang yang berhubungan dengan organisasi, sehingga memungkinkan orang bereaksi dengan bermacam-macam cara terhadap organisasi melalui proses komunikasi. Oke, gambarannya seperti ini. Iklim itu adalah perasaan atau suasana gitu ya. Kalau misalkan ketika kita lagi guyon-guyon di suatu organisasi tempat kerja, kita guyon-guyon sama teman-teman kita, tiba-tiba atasan kita gitu ya datang terus marah-marah, kayaknya di kerjaannya hanya guyon-guyon aja, itu cepat dikerjakan dulu. Jadi iklim yang semula ceria, kemudian bersahabat, kemudian guyup gitu ya, tiba-tiba berubah ketika ada si bos itu datang. Iklimnya berubah seperti apa? Kira-kira kalau ada Anda bekerja, kemudian ada bos yang datang dan melakukan hal seperti itu, kira-kira yang semua guyon-guyon berhenti nggak guyon-guyonnya?